Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama analis dari BNI Sekuritas, Andri Zakaria. Selamat sore, Mas Andri. Halo, Mas. Selamat sore. Ya, Mas, ini kalau melihat apa yang terjadi hari ini, sentimen apa yang paling mempengaruhi pergerakan indeks? Ya, sebenarnya karena ada technical rebound ya, karena emang indeks sendiri kan juga trennya masih tren bullish ya, karena masih di atas 5570 supportnya dan juga masih bertengger yang kemungkinan ya kemarin karena aksi profit taking aja, karena ada rebalancing juga indeks MSCI dan juga ada penyesuaian ya profit taking, karena November ini kan naiknya kan signifikan ya, naik hampir 13% ya, ini rekor tertinggi bulanan dalam 10-20 tahun terakhir. Jadi saya pikir wajar pelaku pasar melakukan aksi profit taking menjelang akhir bulan, dan untuk mulai hari ini mereka di awal bulan ini mulai melakukan aksi bargain hunting lagi ya, saham-saham pilihan mereka, terutama di saham-saham big cap, BUMN dan juga saham-saham yang swastanya juga ya. Ini kalau kita melihat pergerakan pada siang tadi, ketika Anies Baswedan mengatakan bahwa dia terinfeksi COVID-19, itu nampaknya ada pengaruhnya ke pergerakan indeks. Seperti itu atau sebetulnya karena ada alasan lain? Sebenarnya sih kalau melihat dari perilaku pasar mungkin tadi ada sedikit tekanan jual ya, tadi sempat plus 100, tadi sempat ada berita Pak Gubernur tadi sempat Pak Anies sempat ya laporan mengenai COVID, profit taking sempat mengalami negatif ya, tapi saya pikir kalau pasar pun masih tetap akan melakukan aksi pembelian ya, karena juga emang secara fundamentalnya juga dan juga isu-isu yang ada masih positif ya. Jadi alasan untuk setiap ada penurunan untuk di indeks dan juga di saham-saham unggulan ya, saya pikir untuk ke pasar untuk ada alasan untuk masuk ya, karena dari sejumlah sentimen yang positif, dan juga kalau saya lihat pasar lebih fokus ke kebijakan nanti Pak Anies ya terhadap sekarang meningkatnya COVID ini. Jadi kalau untuk Pak Anies sendiri saya pikir efeknya tidak terlalu dominan ya ke pasar sekarang ini. Ini Mas. Kalau laporan inflasi apakah juga mempengaruhi perdagangan saham hari ini? Ya, saya pikir sebenarnya sudah di diskon ya, dan juga datanya juga tadi inflasinya agak mix ya, karena core inflation-nya juga ternyata masih tercatat di bawah ekspektasi ya, jadi di bawah ekspektasi pasar dan juga di bawah bulan sebelumnya. Jadi artinya ekonomi kita masih belum sepenuhnya pulih seperti ekspektasi pasar di bulan November ini. Jadi kalau saya pikir ya pasar sudah diskon ya, karena juga kemarin kan penurunan indeks sudah cukup murah ya, drop hampir 200 poin lebih. Saya pikir juga karena ini juga biasanya tradisinya kan menjelang ada yang namanya tuh antisipasi window dressing ya, saya pikir pokok pasar juga segera memburu saham-saham yang relatif murah yang tidak terkoreksi kemarin yang sekitar 5-6% gitu Mas. Oke. Soal perkembangan kasus COVID-19 termasuk juga vaksin COVID-19 ini memang sudah sejak lama sebetulnya kan isunya, tapi apakah ini juga masih mempengaruhi perdagangan saham hari ini? Kalau saya pikir sih sekarang pasar lebih fokusnya ke vaksin ya. Jadi selama masih ada harapan dari vaksin, contohnya dari kemarin dari Sinovac, AstraZeneca, Moderna dan juga Pfizer, saya pikir kalau pasar sekarang sudah mulai mengindahkan untuk isu-isu positif COVID ini. Ini yang kita lihat polanya sama terjadi di Amerika dan Eropa. Jadi semakin meningkatnya juga positif COVID di Amerika juga, Wall Street trennya masih tetap naik. Jadi artinya pelaku pasar sekarang fokusnya ke vaksin. Jadi semakin cepat vaksin bisa distribusi, ya pelaku pasar pun juga akan melakukan aksi beli lagi gitu. Oke, kalau kita melihat perkembangan indeks hari ini sektor mana saja yang paling berpengaruh artinya sebagai penggerak indeks, Mas Andri? Ya, kalau kita lihat dari bobotnya indeks sekarang ini kan lebih dominasi kan ke consumer dan juga ke banking. Ya, jadi hari ini memang didominasi oleh saham-saham banking ya, terutama tadi asing pun banyak beli di BRI, BNI, Mandiri dan juga BCA. Jadi indeks itu bisa lanjut lagi melanjutkan kenaikan hanya dengan sektor banking, karena sekarang ini kan sektor kita ini agak rapuh ya, karena hanya ditopang oleh beberapa sektor yang naik, yang sebagiannya juga masih mengalami koreksi. Jadi dengan adanya aksi pembelian oleh investor asing maupun juga investor domestik di perbankan dan juga tadi posisi ada Telkom juga ya, jadi saya pikir ikut memberikan momentum juga, karena support range-nya memang pas ya. Kalau kita lihat di BNI Sekuritas pun technical-nya memang range-nya 5570 sampai dengan 5800 ya untuk trigger untuk trend up dan atau trend down-nya. Oke,
Selama sepekan ini apakah profit taking akan masih menjadi pengaruh besar dalam pergerakan indeks? Saya pikir untuk profit taking kecenderungan juga terbatas ya, karena juga ini, pasar kan sekarang ini lagi fokusnya ke data tenaga kerja Amerika. Jadi emang Jumat ini fokusnya pasar ke tenaga Amerika. Kenapa? Karena sekarang ini kan ekonomi Amerika yang pulih sudah mulai terganggu lagi oleh meledaknya lagi gelombang kedua COVID-19 di Amerika. Jadi setidaknya pakar akan mengukur lagi nih apakah peluang nanti di window dressing ini atau Santa Claus rally di bulan ini bisa dimanfaatkan dengan sesuai pasar sebelumnya, karena kan pasar mendiskon bahwa dengan harapan vaksin ekonomi Amerika mulai pulih. Tapi sebenarnya kalau kita lihat sampai nanti Jumat ini Wall Street masih tetap naik ya, kita pun saya pikir tetap akan naik. Jadi kalau saya sih lebih fokusnya ke pergerakan dari Wall Street ya untuk menentukan untuk tren indeks sendiri, Mas. Sampai akhir tahun diprediksi indeks akan berada di level berapa, Mas Andri? Ya kalau kita di BNI Sekuritas targetnya masih 5875 ya untuk closingnya untuk akhir tahun secara teknikalnya ya, dan juga ada kemungkinan ya kalau sampai rally di atas 575 bisa menuju ke 6020 sampai 6200 ya. Jadi saya pikir momentumnya masih bisa dimanfaatkan karena juga masih banyak saham-saham murah yang bisa dimanfaatkan untuk bisa menopang indeks menuju di atas 5875 sampai dengan 6000. Oke. Baik Mas Andri, terima kasih banyak sudah bersama kami di Closing Market.